Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya yaitu mawas diri dan introspeksi tentang iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran dari materi mawas diri dan introspeksi tentang iman kepada malaikat. Peserta didik tidak dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Peserta didik dapat menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan beramal baik dan menjauhi amal buruk. Peserta didik dapat memahami mengenai tugas para malaikat dengan benar. Selanjutnya, iman kepada malaikat. Nah, di sini ada pengertian tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat secara bahasa, yaitu iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Pengertian malaikat secara istilah, ulangi lagi ya, yaitu iman berarti meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya nur ilahi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat, patuh, serta tidak pernah membangkang, yaitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya yang senantiasa taat, mematuhi perintah Allah, dan sedikit pun tidak pernah membangkang. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati adanya malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua, ada hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin.
Malaikat sebagai makhluk gaib tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berjenis kelamin. Sedangkan manusia yaitu nyata memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, juga berjenis kelamin. Sedangkan jin, setan dan iblis nyata memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjenis kelamin. Ada nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menunda, apalagi membangkang untuk mengerjakannya, bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah durhaka kepadanya. Firman Allah yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tugas-tugas malaikat secara umum antara lain: menyampaikan wahyu kepada para nabi, meneguhkan hati para hamba Allah yang tulus, menjaga orang-orang beriman baik dunia maupun di akhirat, sebagai perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. 2. Malaikat Mikail, malaikat yang bertugas untuk mengatur urusan makhluk Subhanahu wa taala, makhluk dari Allah, sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. 3. Malaikat Ijrail, malaikat diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israfil, malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar diberi tugas untuk menanyai kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir. Tugas malaikat nakir juga seperti tugas malaikat mungkar, yaitu menanyai orang yang sudah mati di alam kubur.
Yang ketujuh, malaikat rokib. Malaikat rokib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. 8. Malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik sebagai pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. 10. Malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Nah, di sini poin-poinnya yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Yang keenam, menumbuhkan cerita kepada amal soleh. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha. Sekian materi yang disampaikan oleh kami tentang mawas diri dan introspeksi iman kepada malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.